Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfahrizal Lutfi Amri dari Prodi Kepelatihan Olahraga. Saya ingin merangkum atau menjelaskan tentang materi-materi yang telah kita pelajari dalam anatomi fisiologi guna untuk nilai UTS anatomi fisiologi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu anatomi dan apa itu fisiologi. Baiklah, anatomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Sedangkan fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tubuh manusia tersebut bekerja secara normal. Baiklah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang anatomi fisiologi sel. Sel merupakan unit terkecil dari tubuh manusia. Sel sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel yang tersusun dari lemak, protein, dan karbohidrat. Sifat membran sel yaitu semi permeabel. Dan selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian yang terbungkus oleh membran sel, tersusun dari air, lemak, vitamin, mineral, dan protein. Fungsi dari sitoplasma sendiri yaitu sebagai tempat menyimpan zat kimia yang penting bagi tubuh, seperti ion-ion, enzim, lemak, dan air. Dan di dalam sitoplasma sendiri terdapat organel-organel seperti mitokondria, kompleks Golgi, lisosom, dan retikulum endoplasma. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu nukleus. Nukleus merupakan inti dari sebuah sel. Nukleus sendiri memiliki fungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Sel sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat mengangkut oksigen, hormon, dan nutrisi. Dan tempat terjadinya sistem ekskresi dan membangun metabolisme tubuh. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang anatomi fisiologi jaringan. Jaringan merupakan gabungan dari beberapa sel. Jaringan sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan merupakan lapisan terluar dari sebuah jaringan. Fungsinya yaitu sebagai pelindung, sebagai reabsorpsi dan sekresi, dan sebagai indera peraba. Dan selanjutnya ada jaringan ikat, yaitu jaringan yang tugasnya mengikat jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada jaringan otot. Jaringan otot sendiri memiliki 3 jaringan, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik merupakan otot yang bekerja secara kita sadari atau aktivitasnya kita sadari. Sedangkan otot polos kontraksinya atau kerjanya tidak kita sadari. Dan otot jantung merupakan otot spesial yang hanya berada di bagian jantung. Baiklah, yang selanjutnya saya akan ingin menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein merupakan penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA urutan basa nitrogen.
sintesis protein sendiri terdapat atas 3 tahapan, yaitu ada transkripsi, translasi, dan elongasi. Transkripsi merupakan menyalin DNA menjadi RNA duta. Dalam transkripsi sendiri terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu inisiasi, yaitu RNA menempel pada promotorgen. Yang selanjutnya ada tahap elongasi, yaitu susunan RNA di sepanjang untaian DNA cetak. Dan selanjutnya ada terminasi, yaitu polimerase berhenti di daerah terminator. Dan selanjutnya ada tahap translasi, yaitu terjemahan kode genetik RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida yang terjadi di sitoplasma. Dan yang selanjutnya ada proses elongasi, yaitu proses akhir, yaitu ada 3 tahapan. Ada tahapan inisiasi, yaitu ribosom menempel pada mRNA. Yang selanjutnya ada tahap elongasi, yaitu penambahan asam amino. Yang selanjutnya ada tahapan terminasi, yaitu ribosom sampai ke bagian akhir atau codon stop. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem organ. Yang pertama yaitu ada sistem rangka. Tubuh manusia sendiri memiliki 206 jenis tulang. 606 tulang. Di mana tulang tersebut dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Dari 206 tulang tersebut terdapat 8 tulang di kepala, 25 tulang di dada, 14 tulang di wajah, 24 tulang pinggul dan tulang bagian belakang, 6 di bagian telinga, 26 di bagian lengan, 1 di bagian lidah, dan 6 di bagian kaki. Tulang tersebut berfungsi sebagai pembentuk rangka tubuh manusia dan tempat menempelnya otot, dan sebagai penopang tubuh manusia. Yang selanjutnya ada sistem otot. Otot sendiri berfungsi sebagai penggerak tubuh manusia. Otot sendiri menempel pada bagian rangka tubuh manusia. Dan selanjutnya ada sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah yaitu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan menjaga kondisi tubuh agar tetap stabil. Dan selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan sendiri dimulai dari mulut sampai ke usus besar. Di usus besar tersendiri makanan tersebut akan diproses dan akan menghasilkan feses. Tujuan dari sistem pencernaan tersebut yaitu menyaring zat-zat bergizi dalam makanan untuk energi bagi tubuh. Dan selanjutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin sendiri terdapat beberapa kelenjar, yaitu ada kelenjar hipotalamus, pituitari, ada kelenjar pankreas, kelenjar kelamin, dan kelenjar adrenalin. Kelenjar tersebut akan aktif kelenjar tersebut akan berkontraksi melalui rangsangan dari saraf pusat dan reseptor kimia dalam darah.
Dan selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf sendiri yaitu menghantarkan rangsangan ke otak. Sistem saraf sendiri terdapat dua bagian, yaitu ada sistem saraf pusat, di mana bagiannya itu adalah otak dan susun tulang belakang, dan sistem saraf tepi yaitu otonom dan somatis. Dan selanjutnya ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan sendiri yaitu dimulai dari hidung. Sistem pernafasan sendiri yaitu dimulai dari hidung, mulut, kerongkongan, trakea, faring, laring, bronkus, dan bronkiolus. Selanjutnya akan menuju ke paru-paru. Di paru-paru sendiri akan terjadi tempat pertukaran oksigen. Dan selanjutnya ada otot pernafasan, yaitu otot diafragma. Otot diafragma sendiri merupakan otot yang membantu memompa nafas masuk dan keluar. Dan selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh. Fungsinya yaitu menjaga tubuh dari serangan bakteri. Dan sistem endokrin dan sistem limfatik sama dengan sistem kekebalan tubuh. Fungsinya yaitu sebagai pelindung tubuh dari zat-zat atau bakteri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan regional dan sistematis, dan juga akan menjelaskan tentang mekanisme transport aktif dan transport pasif. Pendekatan regional yaitu mempelajari tentang struktur tubuh manusia dan membaginya menjadi beberapa bagian tubuh. Sedangkan pendekatan sistematis yaitu mempelajari bagian tubuh manusia dan membaginya menjadi beberapa sistem organ. Seperti sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem saraf, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme transport aktif. Transport aktif yaitu perpindahan atau transformasi energi yang menggunakan tenaga. Sedangkan transport pasif merupakan transport energi yang tidak menggunakan tenaga atau secara spontan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan tulang, struktur tulang, dan jenis-jenis tulang. Tulang manusia berasal dari tulang rawan. Seiring berjalannya waktu, tulang manusia menjadi padat dan keras. Pertumbuhan tulang tersebut disebut dengan osteogenesis. Dalam pertumbuhan tulang dipengaruhi oleh sel yang bernama osteoblast. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur tulang. Struktur tulang yang pertama yaitu ada peosteum. Peosteum merupakan lapisan tulang yang paling luar. Selanjutnya ada tulang kompak. Tulang kompak tulangnya sedikit berongga dan teksturnya halus. Selanjutnya ada tulang spons. Tulang spons merupakan tulang yang sedikit berongga dan di dalamnya terdapat sumsum merah. Yang selanjutnya ada endosteum. Endosteum merupakan lapisan yang melapisi sumsum tulang. Yang terakhir yaitu sumsum tulang. Sumsum tulang yaitu tempat pembentukan sel darah dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulang. Yang pertama yaitu ada tulang panjang. Tulang panjang merupakan tulang yang membantu menopang tubuh manusia. Contoh tulang panjang yaitu ada tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Selanjutnya yaitu ada tulang pendek. Tulang pendek yaitu tulang yang memungkinkan kita untuk bergerak.
Contoh tulang pendek yaitu tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Selanjutnya ada tulang pipih. Tulang pipih sendiri berfungsi sebagai pelindung otot pada bagian rangka tersebut. Contoh tulang pipih yaitu tulang dada, tulang rusuk, dan tulang tengkorak. Dan selanjutnya yaitu tulang tidak beraturan. Tulang itu sendiri bentuknya tidak beraturan. Terdapat pada tulang bagian belakang, tulang sarkum, dan tulang ekor. Dan berikutnya yaitu ada tulang pseudocardium. Merupakan tulang yang tertanam pada tendon. Fungsinya yaitu sebagai pelindung tendon. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan jenis-jenis sendi. Yang pertama itu ada struktur sendi. Struktur sendi yang pertama yaitu ada tulang rawan, merupakan lapisan yang melapisi tulang. Selanjutnya ada ligamen. Ligamen merupakan penghubung antar tulang. Yang selanjutnya ada tendon, merupakan penjaga kestabilan gerak. Dan selanjutnya yaitu ada cairan sinivia, yaitu cairan yang melapisi sendi dan membungkusnya dalam bentuk kapsul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sendi. Yang pertama yaitu ada sendi mati. Sendi mati merupakan sendi yang bergerak sangat sedikit karena tidak memiliki ruas-ruas untuk bergerak. Contohnya terdapat pada tulang tengkorak. Selanjutnya ada sendi kaku, di mana pergerakan sendi ini masih kaku karena ruas-ruas untuk bergeraknya masih sedikit. Selanjutnya ada sendi gerak. Terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu ada sendi putar. Terdapat pada bagian tulang leher dan tulang atlas. Selanjutnya ada sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan untuk bergerak ke segala arah. Terdapat pada bagian bahu dan lengan bagian atas. Selanjutnya ada sendi engsel, yang merupakan sendi yang hanya bisa bergerak ke satu arah saja. Terdapat pada bagian penghubung tulang paha dan tulang kering. Selanjutnya ada tulang pelana, yaitu tulang yang hanya bergerak ke dua arah saja. Contoh tulang pelana terdapat pada tulang telapak tangan dan tulang telapak kaki. Selanjutnya ada selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang menggeser antara tulang satu dan tulang lainnya. Contohnya terdapat pada tulang karpal. Yang selanjutnya ada sendi guling, yaitu sendi yang juga pergerakannya paling sedikit, terdapat pada tulang pengumpil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi otot. Di dalam tubuh manusia sendiri terdapat 3 jenis otot. Yang pertama yaitu ada otot polos. Otot polos merupakan otot yang terdapat pada bagian organ dalam manusia dan terdapat dalam pembuluh darah. Ciri-ciri otot polos sendiri yaitu hanya memiliki satu inti sel, bentuknya gelondong, dan kontraksinya tidak kita sadari. Selanjutnya yaitu ada otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka manusia. Ciri-ciri otot lurik yaitu memiliki banyak inti sel, kontraksinya kita sadari, dan bentuknya silindris. Selanjutnya yaitu ada otot jantung. Ini merupakan otot yang spesial yang hanya berada di jantung. Ciri-cirinya yaitu kontraksinya tidak kita sadari, dan kerjanya itu berirama dan memiliki banyak inti sel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan klasifikasi sel saraf.
Baiklah, struktur yang pertama yaitu ada nukleus. Nukleus merupakan pengendali aktivitas sel saraf. Selanjutnya ada badan Nils. Badan Nils sendiri merupakan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Selanjutnya ada selubung mielin. Selubung mielin merupakan tugasnya melindungi akson dan memberi nutrisi pada sel saraf. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Tugasnya itu mempercepat gerakan impuls. Yang selanjutnya ada sel H1. Tugasnya yaitu mempercepat rangsangan, membantu penyediaan nutrisi pada neuron, dan mempercepat regenerasi sel saraf. Selanjutnya ada akson terminal. Tugasnya yaitu sebagai penghubung sel saraf satu dan sel saraf lainnya. Dan terakhir yaitu ada sinapsis, yaitu meneruskan akson ke dendrit sel saraf lainnya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja impuls, yaitu dimana tubuh mendapatkan rangsangan, lalu diterima oleh dendrit. Dari dendrit akan diteruskan ke badan sel. Dari badan sel rangsangan akan diteruskan ke akson. Dari akson akan diteruskan ke dendrit lainnya melalui neurotransmitter. Begitu seterusnya sampai rangsangan diterima oleh otak atau sumsum tulang belakang. Baik ya, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mekanisme gerak biasa dan gerak refleks. Gerakan biasa yaitu di mana tubuh mendapatkan rangsangan. Rangsangan tersebut diteruskan ke saraf sensorik. Dari saraf sensorik tersebut impuls akan diteruskan ke saraf perantara. Dari saraf perantara tersebut akan diteruskan ke otak. Dari otak akan diteruskan lagi ke saraf motorik dan terjadilah gerak. Sedangkan gerak refleks yaitu gerakan di mana tubuh mendapatkan rangsangan. Impuls dari rangsangan tersebut diteruskan ke neuron sensorik. Dari neuron sensorik akan diteruskan lagi ke saraf perantara. Dari saraf perantara tersebut akan diteruskan impuls akan diteruskan ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang, impuls akan diteruskan ke otak dan diteruskan lagi ke saraf motorik, dan terjadilah gerak refleks atau gerak tidak sadar. Sekian dari penyampaian materi rangkuman tugas anatomi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.